Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irgi Wignada dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan praktikum jaringan komputer. Namun di sini saya akan membahas modul 2 dan modul 4. Yang modul 2 itu adalah crimping kabel. Di sini saya akan menjelaskan secara teori dan juga praktiknya atau implementasinya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu ada landasan teori. Yang pertama itu crimping kabel. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau awam lah tentang crimping kabel. Di sini saya akan menjelaskan. Crimping kabel adalah proses di mana sebuah kabel jaringan mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna. Atau crimping juga disebut cara membuat kabel jaringan. Crimping kabel dibedakan menjadi dua tipe kabel, yaitu cross dan straight. Apa itu cross dan straight? Yang pertama, kabel cross itu kabel yang digunakan untuk menyambungkan langsung antar dua PC, atau yang umumnya digunakan untuk menyambungkan antar hub. Misalnya karena colokan di hubnya itu kurang. Nah, urutan pemasangan kabel UTP cross yaitu ujung kabel A itu putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Dan ujung kabel B putih hijau, hijau, putih oranye, biru, oranye, putih coklat, coklat. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini. Lalu kita ke kabel strike. Kabel strike adalah digunakan untuk menghubungkan komputer jaringan yang memakai hub atau klien ke hub. Kabel strike adalah istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Jadi kabel strike ini kedua ujung kabel A dan B itu menggunakan urutan warna yang sama. Contohnya seperti gambar di sini. Nah, untuk urutan pemasangan kabelnya kan sama. Jadi seperti ini. Ujung kabel A dan ujung kabel B itu sama. Nah, di sini juga ada kabel UTP. Kabel UTP itu kabel yang menghubungkan suatu komputer ke komputer yang lain dengan suatu jenis kabel yang dapat dipakai membuat jaringan komputer. Jadi warna-warna urutan kabel strike dan cross itu menggunakan kabel UTP. Nah, lanjut untuk konektornya itu menggunakan konektor RJ45. Digunakan untuk menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan port RJ45. Koneksi jenis ini sangat sering kita jumpai karena banyak perangkat jaringan menggunakan port RJ45. Contohnya seperti LAN, router, switch, dan lain-lain. Nah, dan di sini ada juga alat untuk mengkrimping kabelnya, untuk memasang konektor ke ujung kabel UTP-nya itu loh. Digunakan untuk memotong kabel dan digunakan untuk mengelupas kabel, digunakan untuk mengerimping RJ45 yaitu konektor yang tadi itu. Dan juga ada line tester. Ketika sudah membuat suatu kabel UTP, maka kita bisa mengecek di alat ini, alat yang namanya line tester. Kabel tester adalah alat untuk memeriksa kesempurnaan pemasangan kabel konektor LAN RJ45, fungsinya agar bisa mengetahui kabel LAN. Dan selanjutnya itu ada hub. Hub merupakan perangkat keras yang sangat penting dalam jaringan komputer. Hub sangat mempengaruhi proses koneksi antar komputer sehingga jika hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan komputer akan terputus dan terganggu. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, konsentrator, dan penyambung. Misalkan ada suatu komputer yang portnya itu kurang, kita itu bisa menggunakan hub. Oke, lanjut ke modul 4. Nah, di modul 4 ini saya akan menjelaskan software simulasi jaringan DHCP dan DNS server.
Software simulasi jaringan yaitu merupakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk sebuah simulasi suatu jaringan. Software simulasi jaringan yang paling sering digunakan untuk media pembelajaran dan pelatihan adalah Cisco Packet Tracer. Nanti kita akan mempraktikkannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini itu menjelaskan cara menghubungkan server dan menambah klien atau switch dan juga Ethernet card. Dan selanjutnya yaitu ada DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol yang berupa suatu layanan yang diberikan kepada komputer yang meminta IP address dengan cara otomatis kepada sebuah server DHCP. Dan DNS merupakan singkatan dari domain system di mana fungsi DNS adalah untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama yang mudah diingat oleh pengguna. Nah, baik, kita langsung saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya membuat suatu topologi jaringan yang berisikan satu server, 3 switch dan 25 klien. Untuk mengkonfigurasi semua jaringan ini, kita pertama ke server terlebih dahulu, yaitu di bagian service. Yang pertama itu ada DHCP. Kita konfigurasi alamat IP yang kita pakai untuk kita bagikan ke semua klien. Nah, default gateway-nya ini menggunakan IP 192.168.7373 yang dimana 73 di sini merupakan NIM saya. Terus start IP address-nya mulai dari 0. Dan subnet-nya 255.255.255.0. Untuk maksimum number user yaitu ke semua klien itu terdapat 25. Nah, ketika sudah selesai diketik semua di sini, kita bisa langsung add dan save. Lanjut ke DNS. DNS di sini adalah suatu penamaan untuk menampilkan hasil dari IP yang kita gunakan atau default IP yang kita berikan ke klien untuk menampilkan suatu jaringan yang terhubung. Di sini saya menggunakan nama saya ahmadirgi.net dan untuk addressnya itu menggunakan IP yang tadi itu 192.168.7373. Ketika sudah selesai, kita masuk ke interface fast Ethernet 0, sama kita masukkan default IP-nya itu 192 dan selanjutnya. Nah, ketika sudah selesai, kita coba tes PDU, yaitu kita bagikan surat ini ke klien yang lain, maka hasilnya akan sukses. Kita coba ke jaringan yang di sebelahnya, sama juga sukses. Terus sukses semua. Nah, di sini klien yang di sini itu menggunakan DHCP, jadi mendapatkan IP otomatis atau IP requestan dari suatu server di sini. Nah, di IP configuration ini itu mendapat 192.168.73.1, yaitu IP secara otomatis. Dan untuk klien yang lainnya itu sama juga secara berurutan 2, PC2 2, PC3 juga 3. Dan semuanya itu sama sampai ke 25 PC. Nah, selanjutnya kita akan tes web browsernya pada PC yang pertama. Kita masuk ke desktop, web browser, terus kita ketikkan alamat DNS yang kita buat tadi, itu nama saya sendiri ahmadirgi.net. Maka tampilannya akan seperti ini.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai modul 2 dan modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.